Kami sekarang langsung ajak Anda untuk bergabung mengikuti jalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat ini Jaksa Penuntut Umum sedang memintai keterangan dari saksi ahli psikologi forensik yaitu Dr. Natalia Widiasih Raharyanti, SPKJ. Dari sekian observasi dan hal-hal yang dipertanyakan ataupun diperoleh oleh ahli ya, ada istilah inkonsistensi tadi. Nah, inkonsistensi itu apakah merupakan suatu pengingkaran atau kebohongan atau bukan? Kami nggak bisa membedakan apakah ini bohong atau tidak, tapi yang jelas ada perbedaan data-data yang antara yang dibicarakan dengan apa yang kita temukan, seperti itu. Itu bukan tidak bisa tidak bisa di. Mungkin kita perlu bertanya pada terperiksa gitu. Kalau ini apakah tadi saat ada inkonsistensi data kan bisa beberapa kemungkinan Pak, ada DD kalau kita bilang diferensial diagnosis, apakah tadi yang Bapak anggap pengingkaran atau dia lupa atau dia tadi nggak nyaman untuk membicarakan. Kita nggak pernah tahu karena kita temukan berdasarkan telusur, dan biasanya kalau ada itu kita pun menanyakan. Terutama gini Pak, saya mau coba jelaskan dulu sebentar. Contoh waktu Jessica bilang ada inkonsistensi, dia menggoyang-goyangkan tubuh Hani bareng sama ini. Dia bicara begitu. Waktu kita minta tayangan pada tanggal 3 setelah kita wawancara Jessica, kita lihat oh ternyata di situ nggak ada. Di pertemuan berikutnya tim kita menanyakan apakah kamu lupa atau ini. Dia bilang enggak, saya ingat betul saya melakukan itu. Ya sudah, itu yang kita dapatkan, bahwa dia cukup persisten, dia cukup tahu apa yang dia buat, informasi yang dia pertahankan, seperti itu. Berkaitan dengan inkonsistensi tadi, ataupun apakah juga dilakukan tes kebohongan terhadap terdakwa ini? Kalaupun tidak juga mungkin apakah dijelaskan juga apa sih tes kebohongan itu? Maksudnya lie detector? Artinya gitu? Ya mungkin seperti itu, karena juga beberapa waktu yang lalu juga itu sangat publik sekali ya, mengemuka dilakukan tes kebohongan atau tidak. Nah, memang di kesempatan ini kami pertanyakan juga apakah terhadap Jessica juga dilakukan suatu tes kebohongan, dan apakah terhadap inkonsistensinya itu juga dilakukan tes kebohongan. Dan sebelumnya mungkin dijelaskan dulu apa itu tes kebohongan atau lie detector ya, atau poligraf mungkin dalam pertanyaan. Silakan. Secara teori ya Pak, karena kami kalau di RSCM kita nggak pakai lie detector. Karena lie detector itu adalah satu instrumen, satu alat yang dipakai untuk alat bantu. Jadi dia hanya mendeteksi perubahan suhu tubuh, perubahan respons tubuh. Jadi kalau seseorang itu disuruh jawab pertanyaan, ada perubahan positif atau negatif, itu tetap harus diverifikasi. Apakah perubahan ini karena dia takut atau karena dia bohong, itu kita nggak bisa bedain hanya berdasarkan positif negatif. Jadi kita tetap harus pemeriksaan yang lebih dalam lagi. Makanya kalau di kami, kita biasanya kenapa perlu data kolateral adalah untuk memverifikasi apakah data yang dia katakan itu sesuai dengan fakta atau tidak. Kita tahu ini sesuai dengan fakta, tentunya kita harus bertanya pada lingkungan sekitar. Itu yang kenapa kami perlu sekali datang ke tempat kerja, perlu datang untuk lihat di BAP seperti apa. Karena berdasarkan itu kita bisa tahu ini inkonsisten atau tidak. Tujuannya itu. Terhadap terdakwa ini akhirnya dilakukan? Dilakukan bahwa kita melihat ada beberapa inkonsistensi data yang kita temukan. Kalaupun lie detector tadi, poligraf dilakukan tidak? Kalau lie detector kita tidak lakukan Pak, karena itu. Kenapa tidak dilakukan? Karena terhadap gini, Jessica ini. Meskipun tadi saudara jelaskan, oh itu karena apa bisa diperoleh karena ada perbedaan sikap tubuh atau apa. Nah, kenapa tidak dilakukan terhadap terdakwa? Kalau pertimbangan kami di RSCM adalah penggunaan lie detector itu bisa jadi ada yang namanya false positif dan false negatif. Pada orang-orang yang bisa tenang sekali dan dia bisa membuat emosinya tertata dengan baik, itu bisa jadi dia akan lolos dengan tes ini. Gitu. Apakah terdakwa ini termasuk dalam kategori yang ahli jelaskan tadi? Saya bisa iya, bisa enggak, saya enggak bisa karena tidak kita lakukan. Artinya dari pengamatan ahli ya, Mbak Dia tadi orang yang bisa tidak bisa dilakukan terhadap orang yang tenang ataupun atau justru cemas berlebihan, ya, itu bisa positif. Itu, ya, terhadap
terdakwa ini hasil observasi ahli apakah juga sebagai orang yang tenang ataupun seperti apa? Selama pemeriksaan, Jessica sangat tenang, sangat menjaga emosinya. Kita nggak pernah melihat dia ada riakan emosi kecuali pada beberapa hal yang dia tidak siap gitu. Misalnya waktu tes psikotes gitu, dia memang bilang nggak suka matematik. Tiba-tiba ada soal aritmatik, itu kelihatan tuh emosinya langsung minta kopi waktu ini, terus di luar, ini apa sih saya disuruh apa gitu ke penyidik. Nah itu yang kita bisa lihat. Kadang-kadang di tengah emosi yang stabil, ada beberapa kali kita melihat ada luapan-luapan emosi. Misalnya saat dia mau tahu bahwa akan diwawancara tim, paginya dia mengalami sakit tenggorok, itu juga kita lihat bahwa dia sempat marah pagi untuk minta obat. Nah, setelah kita periksakan ke dokter THT sama ini, dia cukup tenang, ngikutin bisa baik sama ini. Bahkan udah waktunya makan siang, kalau nggak di stop juga bisa lanjut. Cukup ini kreatif untuk bisa mengikuti. Jadi memang tenang sekali. Dan satu lagi juga kita lihat luapan emosinya saat akan kembali ke ketahanan gitu ya. Itu ternyata waktu itu diminta untuk tanda tangan perpanjangan itu kelihatan wajahnya pas datang ke kita, kamu kenapa sedih sekali ya main, iya ternyata saya dipanjangin sama ini, kelihatan bahwa emosinya kita bisa rasakan di situ, bahwa dia sedih, dia takut, tertekan, itu kelihatan. Hanya 3 kali itu kita lihat sepanjang 5 hari, dan itu sebentar-sebentar, kecuali yang terakhir itu cukup lama. Oke, jadi saudara cukup ahli ya, tim ahli cukup bisa melihat dan memahami kapan terdakwa ini menunjukkan sebuah reaksi ketika berkaitan dengan akhirnya ahli bisa memahami kalaupun hal seperti apa terdakwa ini bisa melakukan sebuah reaksi dikaitkan dengan peristiwa atau fakta pada tanggal 6 Januari 2016. Tentunya tadi ahli sudah jelaskan bahwa ahli juga melihat tayangan CCTV dan juga ahli juga melakukan mungkin membaca beberapa data yang diserahkan oleh penyidik ya. Pada peristiwa itu apakah terlihat adanya suatu lonjakan ataupun ekspresi yang ahli jelaskan barusan ketika melakukan penilaian, kan tadi ada 3 kali. Pada umumnya terdakwa ini adalah sikapnya tenang. Nah, sikap apa yang ditunjukkan oleh terdakwa ini pada peristiwa itu? Apakah ada ketenangan ataupun ada lonjakan atau hal seperti apa yang bisa ahli nilai saat itu? Bagaimana pendapatnya? Mohon dijelaskan. Kalau yang kita observasi memang dia terlihat tenang, diam saja. Nah, tapi itu juga kita nggak bisa bilang apakah dia predik atau tidak. Itu kan tetap, kalau kami dari keilmuan kami, kita nggak bisa menilai orang hanya dengan observasi. Kita pasti akan menanyakan apa yang dia rasa, apa yang dia pikir, kenapa dia responsnya seperti itu. Itu yang perlu kita evaluasi. Nah, waktu setelah nonton tayangan di pemeriksaan berikut, kita menanyakan sih. Jawabannya? Jawabannya memang ya saya bingung, nggak tahu mau melakukan apa. Itu ada di ini. Apakah itu berarti tidak menjadikan tekanan bagi terdakwa peristiwa itu sehingga tidak muncul adanya suatu reaksi? Pada tiap orang respons reaksi bisa berbeda-beda ya, Pak Hakim. Kita bisa yang frozen atau kita bisa yang tadi bingung atau apa. Nah, pada ini kita nggak bisa bilang karena kompetensi kami untuk menilai gerak-gerik itu di luar kompetensi kami. Kalau terhadap saksi Rangga dan ataupun saksi Agustri itu seperti apa? Simpulannya seperti apa? Atau ya artinya sikap kepribadiannya dulu seperti apa sehingga akhirnya disimpulkan seperti apa? Kalau Agustri lebih ke orang yang sangat cemas menghindar ya. Kalau kita bilang ciri cemas menghindar, dia orangnya sangat penakut, sangat kaku. Kalau dia nggak yakin sama lingkungan, dia akan justru diam. Dan kalau dia punya konflik, dia akan
tipenya justru menghindari orang tersebut. Menghindari orang tersebut. Iya. Tapi pas jauh ini dia juga cukup kooperatif dalam arti Sangat kooperatif. sangat kooperatif ya. Ya. Kalaupun Rangga, Rangga juga kooperatif. sikapnya ataupun kepribadiannya seperti apa? Kepribadiannya mungkin kalau kita pakai bahasa awam cenderung kayak anak muda yang sedikit cuek, sedikit makin dia tertekan biasanya dia bercanda, gitu responsnya. Oke. Jadi seakan-akan kayak acuh tak acuh sama ini, itu yang kita nilai. Apa yang diutarakan berkaitan dengan ya kejadian peristiwa yang dialaminya saat ini? Apakah dia juga mengutarakan suatu hal itu sehingga mungkin itu juga apakah juga dilakukan penilaian peristiwa apa yang dialami oleh saksi Rangga itu? Oke. Kalau pada Rangga kita memang menilai kondisinya itu dia dan Agustri dua-dua takut dengan peristiwa ini di awal. Takutnya lebih karena takut disalah dituduh atau tadi dia aja berpikir, aduh kenapa saya harus ganti sip ya, kalau nggak ganti sip harusnya saya nggak akan kena kejadian ini gitu. Dia orangnya ceplas-ceplos sekali, semua sangat terbuka, apapun diceritakan. Bahkan saat dia masa remaja bandel juga diceritain. Juga dia menceritakan tentang didatangi orang itu juga diceritakan. Dia ceritakan. Semua dia ceritakan. Sampai di cerita yang apa ketika kepada ahli itu dia ceritakan tentang peristiwa saat dia didatangi orang itu? Dia menceritakan waktu itu ada seseorang yang datang menuduh dia bahwa dia menerima sejumlah uang. Ya. Kemudian dia lapor pada atasannya dan akhirnya lapor ke kepolisian, bahkan dia ngeprint buku. Ya. Dia waktu itu bawa printannya bahwa nggak ada. Jadi kami memang memverifikasi seluruh itu dan ekspresi emosi yang diceritakan itu juga cukup sesuai. Bahkan setelah itu dia tidak mau ketemu orang. Dia ganti nama, disuruh ganti nama sama rekan-rekan kerjanya pakai inisial tertentu. Kalau ini dia bukan Rangga gitu. Artinya apakah terhadap Agustri dan saksi Rangga itu juga ada sesuatu yang tidak sinkron antara data yang diperoleh Ibu dan dengan hasil wawancara? Ibu. Kalau pada Agustri dan Rangga, respons emosi, apa yang dia rasa, apa yang dia pikir dan respons emosi yang kita temukan semua sinkron, termasuk dari data kolateral. Sinkron, itu yang ya. kita lihat. Namun untuk terdakwa ini, Ibu mengatakan ada beberapa hal yang Ada tidak beberapa sinkron. hal yang inkonsisten. Inkonsistensi ya. Ya. Oke. Dari saya cukup, dari rekan saya.